Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang hari ini teman-teman dengan kondisi daripada market cryptocurrency. Kalau kita lihat bersama, Bitcoin sudah mengalami penurunan ya, Ethereum juga mengalami penurunan. Cardano ini ada sedikit kenaikan 0,29% ya, dan beberapa aset lainnya masih ada kenaikan, walaupun di sini kalau kita lihat dominan dengan warna merah ya teman-teman untuk keadaan market hari Minggu ini teman-teman ya. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman, ini kita juga perlu memikir matang-matang, perlu waspada juga gitu teman-teman ya terhadap berita-berita yang ada di Luna Classic itu teman-teman. Dan kalau kita lihat harga daripada Luna Classic, dia mengalami kenaikan 0,65% per video ini dibuat ya teman-teman, dan hari ini tadi harga tertingginya berada di area 14.590, berarti ada penurunan sedikit. Oke, nah jadi informasinya ini kita juga perlu menyaring gitu teman-teman, karena di sini juga sangat-sangat menarik untuk kita bahas gitu. Langsung saja kita bahas ya teman-teman untuk Luna Classic-nya sendiri ya. Nah, di mana di sini dari Binance Fed teman-teman, ini bukan resmi dari Binance. Saya tegaskan sekali lagi, ini bukan resmi dari Binance. Ini adalah seperti platform layanan, seperti ketika si Lovely mau ama ya, dia kayak menyewa tempat Binance, kurang lebih seperti itulah ya. Jadi dugaan penipuan Terra Labs dapat menghentikan Binance Launch Burn. Oke, nah jadi di sini ada dugaan penipuan Terra Labs terhadap ya, itu penipuan itu dapat menghentikan Binance ini untuk keikut sertaan dalam membakar Luna Classic. Nah, kenapa bisa jadi seperti itu? Kenapa ada praduga seperti itu? Ini sangat menarik untuk kita bahas teman-teman. Jadi kalian nanti bisa menyaring ya, saya menyampaikan informasi, kalian bisa menyaring mana yang benar, mana yang salah. Oke? Nah, jadi LaunchDAO menuduh Terra Labs menipu komunitas Terra Classic dan membahayakan dukungan Binance. Nah, dalam tweet hari ini, LaunchDAO, validator Terra Luna Classic Launch yang populer, menuduh Terra Labs Group mengembang Terra Classic independen menipu anggota komunitas dengan proposal pendanaan terbarunya dan membahayakan dukungan Binance, kata si LaunchDAO seperti itu teman-teman. Nah, jadi proposal yang dipermasalahkan melihat alokasi 937,5 juta launch, ya ini hampir 1 miliar launch, itu sekitar 150.000 US dollar kepada Terra Labs untuk pengembangan infrastruktur guna menjadikan stasiun Rebel sebagai alternatif stasiun Terra yang independen dari Terraform Lab. Intinya ingin terlepas dari Terraform Lab gitu ya teman-teman. Maka adalah Terra Labs, kurang lebih seperti itu. Namun LaunchDAO mengatakan dana ini telah diberikan kepada moderator komunitas dan anggota tim non teknis lainnya, mengutip sumber di antara mantan anggota Terra Labs. Nah, jadi LaunchDAO ini teman-teman mengatakan bahwasanya dana sebesar 150.000 US dollar tersebut itu dialokasikan ke moderator, komunitas, dan anggota tim non teknis gitu teman-teman. Maka dari itu LaunchDAO mempunyai kecurigaan bahwasanya Terra Labs ini melakukan penipuan dan itu bisa menghentikan dukungan dari Binance. Nah, yang perlu kita garis bawahi teman-teman, nanti akan ada suatu hal yang cukup penting yang perlu kita garis bawahi bersama. Oke? Jadi di sini juga menyangkut juga ke depannya masa depan daripada Luna Classic. Bayangkan saja teman-teman, bayangkan ketika si Binance ini menghentikan pembakaran yang terjadi di Launch, saya yakin harga daripada Launch bakal lebih turun lagi, bisa lebih turun lagi. Karena apa? Dukungan dari platform exchange nomor 1 dunia menghentikan untuk mendukung Luna Classic. Tapi kayaknya kalau menurut saya pribadi, pandangan saya pribadi, kayaknya Binance ini akan selalu mendukung Luna Classic. Terlihat dari apa yang terjadi, apa yang dia pegang terhadap Launch gitu teman-teman. Karena si Binance ini megang Launch begitu banyak gitu ya, seperti itu teman-teman ya. Walaupun dukungannya mungkin nggak melakukan burn, tapi dia mendukung untuk ngehold, kan bisa juga seperti itu. Tapi jangan sampai Binance ini menghentikan operasionalnya untuk ikut andil dalam pembakaran Luna Classic. Meskipun dari Terravita bertujuan untuk membakar 5 triliun ya teman-teman, dan
kita lihat saja, jika Teravita ini mampu mengebakar 5 triliun, harga daripada Lunch untuk mencapai ke Rp1.000 itu bukan halu ya, bukan halu teman-teman ya. Jadi kita kembali ke topik utama di sini teman-teman, di mana di sini kalau kita lihat khususnya sebelum ini proposal tersebut telah menjadi sasaran kritik teratas dari anggota komunitas berpengaruh yang menggambarkan sebagai tidak jelas dan die yang meninggalkan grup beberapa hari sebelumnya. Proposal disahkan di antara banyak keluhan terhadap grup. Pengembangan proposal tersebut sebagai pembayaran kembali dalam tweet pada hari Senin. Sementara itu Teralabas tidak berbuat banyak untuk menyanggah klaim ini, tetapi tidak jelas tetap tidak jelas tentang siapa yang menerima distribusi dan untuk tugas apa. Nah, jadi inilah yang menjadi rancu sebenarnya. Sebenarnya distribusi token tersebut itu buat apa gitu ya kan? Karena di sini belum ada transparansi tentang distribusi token 935 Luna Classic tersebut gitu teman-teman. Belum ada transparansi itu buat apa, udah buat mengerjakan tugas apa. Nah, maka dari itu kan dulu waktu rame proposal untuk pengesahan minting 50% dari hasil burn, kan saya pernah bilang ya, tujuan utama daripada Lunch ini adalah pengurangan supply, bukan minting gitu. Kalau bisa minting itu di stop kan, seperti itu, oke? Dan itu pun juga bisa membahayakan orang-orang atau platform-platform dApps yang sudah mulai ikut andil pembakaran Lunch. Bisa-bisa mereka akan menyetop, kan itu yang jadi bahayanya. Nah, saya tidak merasa khawatir dengan komunitas selama anggota TR senang dengan distribusi tersebut kepada anggota yang mampu memberikan bukti kerja, kata Cloud Smudon admin Teralabas menanggapi pertanyaan seperti yang dilaporkan sebelumnya. Nah, jadi Teravita grup pengembang Terra Classic yang bersaing menjelaskan mengapa mereka menolak proposal tersebut, menuduh bahwa itu adalah pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh satu pengembang dalam beberapa hari. Teralabas mengatakan akan memakan waktu 2 bulan, oke? Jadi minting tersebut katanya 2 bulan teman-teman ya, sampai 2 bulan. Nanti setelah 2 bulan maka sistem pembakaran akan dikembalikan secara normal. Informasinya seperti itu. Sementara LunchDAO ini menuduh bahwa Binance ingin mengakhiri pembakaran Luna Classic karena dugaan penipuan. Nah, Binance belum menunjukkan keinginan tersebut secara terbuka. Kata si LunchDAO seperti itu ya. LunchDAO ini mengatakan bahwasanya Binance ini akan menstop pembakaran Luna Classic ya, karena terjadi praduga penipuan, katanya seperti itu. Tapi Binance belum menunjukkan keinginan tersebut secara terbuka. Jadi Binance belum membuka hal tersebut gitu teman-teman. Mungkin melihat nanti, karena di sini ada proposal penolakan daripada komunitas Lunch untuk hal tersebut gitu teman-teman. Dan proposal tersebut mungkin 2 atau 3 hari lagi akan selesai dengan jumlah suara memilih setuju untuk menstop proposal 10-19 kalau nggak salah ya, tentang perihal minting tersebut. Oke, nah jadi yang perlu kita garis bawahi ini teman-teman ya, khususnya kalau kita lihat dari tulisan yang bergaris tebal ini teman-teman ya, intinya tulisan yang putih tebal ini kita ambil poin pentingnya di sini, di mana khususnya tidak ada ketentuan yang jelas tentang dukungan ini dan bebas untuk menghentikannya kapan saja. Oke, nah jadi Binance ini memang bisa menghentikan kapan saja. Karena apa? Tidak ada ketentuan yang jelas dari Binance tentang dukungan ini dan bebas untuk menghentikan kapan saja. Jadi Binance ini nggak ada ketentuan yang pasti dia akan selalu membakar Lunch. Dia nggak membuat statement seperti itu. Intinya Binance ini adalah oke, saya bantu untuk ngeburn Lunch, untuk mengurangi supply Lunch, tapi dia nggak bilang akan terus membantu, ya kan? Jadi apa? Ketika ada pelencengan, ketika ada hal yang mungkin Binance ini merasa, loh saya ngeburn tapi dirugikan, dia juga bisa dong ngecabut apa yang sudah dilakukan, dia nggak akan ngeburn lagi. Nah, yang ditakutkan komunitas Terra Luna Classic adalah hal tersebut ketika Binance mencabut dukungannya untuk ngeburn Luna Classic. Oke, itu yang perlu kita waspadai. Jadi kita banyak orang yang menginginkan proposal tersebut itu dicabut, maka turunlah proposal 1111 itu. Karena apa? Selama ini kontribusi terbesar pembakaran Lunch itu yang dilakukan oleh Binance, teman-teman. Itu kontribusi yang sangat besar saat ini ya, selain dari pembakaran on-chain. Oke, jadi pertama
antusias pembakaran terbesar atau penyumbang pembakaran terbesar yang pertama adalah dari Binance, yang kedua adalah dari sistem on-chain dari Luna Classic itu sendiri teman-teman ya. Nah mungkin ini dulu sedikit informasi tentang Luna Classic, semoga sedikit membantu ya. Dan salam cuan.